Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fitur terakhir, yaitu fitur daftar laporan. Nah, di sini ada banyak lagi fiturnya, teman-teman. Ada daftar laporan, ada SPT-SPT juga. Nah, kita sekarang mau explore lebih jauh di daftar laporan. Nah, ini daftar laporan tuh ibaratnya kayak output dari aplikasi software ini, teman-teman. Karena apa? Di sini tuh kita bisa lihat laporan dari masing-masing fitur yang sudah kita jelajahi dari awal. Dari perusahaan, buku besar, kas bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, bahkan ke smart link text. Nah, di sini akan terrangkum oleh si daftar laporan ini. Yang sini keuangan, keuangan itu, ini ada banyak lagi teman-teman disediain fiturnya. Kayak misalnya laba rugi yang standar, neraca standarnya ada yang multi periode juga. Kemudian ada arus kas, ketersediaan kas gitu. Kalau kita benar melakukan praktik secara dari awal sampai akhir itu ada transaksinya, maka ini akan berguna banget untuk kita teman-teman untuk melihat laporannya secara praktis lah gitu. Kita sudah disediakan. Nah, ada lagi di sini pusat laba dan biaya. Kita juga bisa cek satu persatu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, ada juga buku besar yang kayak tadi keseluruhan jurnal, histori buku besar, rincian jurnal akun, ringkasan buku besar. Jadi teman-teman di sini akan memudahkan banget teman-teman untuk membaca apa yang sudah kita catat semuanya di akurat gitu. Nah, ada kas bank juga, misalnya ini ada history bank, ada transaksi bank terrekonsiliasi, transaksi bank belum terrekonsiliasi, ada ringkasan pembayaran per bank, ringkasan penerimaan per bank, giro mundur. Nah, teman-teman di sini banyak banget deh fiturnya. Ada rekening koran juga. Nah, di sini ada piutang, teman-teman. Piutang ini lebih kepada penjualan kita gitu. Yang mana kita memberikan barang tapi mereka belum bayar gitu. Jadi itu menjadi piutang untuk kita. Misalnya nih ada rincian umur piutangnya, grafiknya, rincian buku besar pembantu piutang, pernyataan piutang. Nah, di sini banyak banget teman-teman fiturnya. Bisa teman-teman cek. Nah, ini teman-teman pentingnya. Kalau misalnya faktur belum lunas itu lebih kepada penjualan mana yang belum dibayar gitu dari pelanggan. Kita bisa lihat per tanggal, misalnya per tanggal hari ini kita tampilkan. Nah, ini kita bisa lihat siapa aja nih yang belum bayar ke kita. Kayak ini, misalnya Aji Makmur, invoice segini yang belum bayar dengan total segini. Dan pertama, ini segini utangnya ke kita. Terus Sukaria, dia masih punya utang ke kita segini. Teguh Jaya masih punya utang ke kita segini. Kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar ini tuh kayak ringkasan, rangkuman gitu. Jadi kita juga gampang kalau misalnya mau tahu rangkumannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada penjualan. Nih, ini penjualan per pelanggan, per barangnya gimana, terus barang per pelanggan, penjualan barang per gudang. Jadi ini benar-benar diperhatikan banget teman-teman sama akurat ini. Kita bisa satu persatu kita cek kayak gitu. Misalnya kayak penjualan, kita udah ngirim pesanan ke siapa aja sih bulan ini gitu misalnya. Kita mau cek per bulan ini saja. Nah, ini kita pilih tanggal 1 sampai bulan ini, misalnya tanggal 31 kita tampilkan, oh ternyata kita udah ngirim pesan ke sini gitu. Karena ini transaksinya belum banyak, jadi baru satu doang nih si Teguh Jaya, kita baru kirim ke sana. Kemudian ada daftar faktur penjualan juga, ada rinciannya. Nah, ini ada daftar, ada rincian. Jadi kalau misalnya mau daftar secara garis besarnya saja, tapi kalau rincian itu lebih detail. Tuh. Akurat pos, ini lebih kepada kasir, teman-teman. Nah, terus tenaga penjual, kita bisa cek nih salesman berkaitan dengan apa aja yang udah dia jual, kemudian berapa fakturnya, kayak gitu teman-teman.
Nah, terus ada juga di sini utang. Misalnya kita ada pembelian yang belum lunas, nanti bisa dicek di sini. Per tanggal hari ini kita tampilkan, di sini ada, ternyata kita masih punya utang nih sama si Adi Jaya, masih punya utang juga sama Antasari Banda, Badrul Amanah gitu. Kebalikan dari si piutang tadi gitu. Kalau piutang itu penjualan, tapi kalau utang itu pembelian. Nah, sebenarnya di sini ada sendiri nih pembelian. Pembelian lebih kepada barang, terus juga transaksinya gitu. Kalau ini lebih kepada outputnya nantinya. Kemudian persediaan, teman-teman kita bisa cek di sini. Kayak contoh nilai persediaan, nilai akhir persediaan setiap bulan misalnya. Kita bisa cek di sini. Kemudian kita bisa cek satu persatu kode barang, teman-teman, di sini. Misalnya ini tanggalnya, periodenya dari kapan sampai kapan, kemudian kita pilih, kita mau lihat nih, misalnya si Asus ExpertBook ini gimana transaksinya, masuknya kapan, keluarnya kapan gitu. Ini bisa kita lihat kayak gini misalnya, teman-teman ya. Pokoknya ini sangat memudahkan banget untuk kita ngecek satu persatu. Kayak gini teman-teman, ini ada nomor seri, terus juga pekerjaan pesanan. Tapi kalau misalnya daftar laporan ini lebih kepada yang sering digunakan ya teman-teman, itu lebih kepada neraca laporan keuangan gitu kan. Nah, tapi kalau daftar laporan ini kita lebih banyak menggunakan untuk laporan keuangan. Misalnya laporan laba rugi atau laporan neraca kayak gitu teman-teman. Atau laporan arus kas kayak gitu. Kita bisa lihat di sini. Pokoknya ini sangat-sangat memudahkan kita dalam merangkum membuat laporan terkait transaksi yang sudah kita lakukan selama perusahaan berlangsung. Kayak gitu teman-teman. Oke, sudah selesai materi kita. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Selamat mencoba.